Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsyarafa Nabila dengan NPM C10210174. Di sini saya akan mempresentasikan ulasan dan input-output pada Maxim. Di sini kita akan membahas input design consideration, file and database consideration, dan output design consideration. Pertama, kita akan membahas output design consideration pada Maxim. Pertama ada use atau pengguna. Penggunanya ini ada driver sebagai yang melayani pelanggan yang siap mengantarkan pelanggan ke tujuan setempat dan mengantarkan pesanan. Lalu ada customer sebagai pengguna Maxim yang membutuhkan layanannya untuk mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan atau mengantarkan pesanan mereka. Dan ada manajemen tim yang bertugas di balik layar untuk menjalankan operasi layanan Maxim agar berjalan dengan lancar. Lalu ada medium, di Maxim menggunakan metode layar atau screen. Lalu formatnya, Maxim menggunakan narasi dalam menyampaikan informasinya. Location-nya, Maxim menggunakan email, aplikasi WA, pesan, dan kurir untuk menteksnya. Lalu ada akses, yang bisa diakses oleh customer, driver, dan manajemen tim yang ada di balik layar. Lalu ada detail output Maxim berupa laporan transaksi yang lumayan panjang, jadi disarankan untuk menyertakan ringkasan dan tabel dengan isi poin yang penting untuk membantu pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Lalu timelines-nya, seberapa sering output diproduksi. Harus dilakukan dengan sering karena output digunakan untuk kebutuhan real time. Lalu akan membahas file and database design considerations. Pertama, ada medium. Maxim menyimpan datanya dalam bentuk soft file berupa cookie, digunakan untuk menyimpan informasi yang diberikan pemohon atau pelanggan di memori. Lalu processing mode, Maxim menggunakan real-time processing mode. Karena ketika terjadinya transaksi, maka sistem langsung memprosesnya. Lalu maintenance disarankan dilakukan seminggu sekali agar tetap terjaga kualitasnya dan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Size-nya, data yang disimpan dalam aplikasi ini tergantung pada seringnya menggunakan layanan Maxim ini. Apabila sering menggunakan, maka size-nya akan bertambah besar. Activity level, pembaruan catatan ini dapat diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lalu ada input design considerations. Pertama, medium. Maxim menggunakan keyboard untuk memasukkan datanya. Lalu ada search dari customer melalui handphone seluler dan komputer. Dengan memasukkan data-datanya atau memperbaruinya, maka itu bisa mempengaruhi data entry-nya. Format yang efisiensi itu tergantung pada jenis data yang diperlukan seperti kualitas data, kemudahan penggunaannya, dan lain-lain. Dengan begitu, Maxim bisa mengetahui format apa yang digunakan oleh pengguna, bisa pencarian destinasi atau
tujuan yang ingin dibutuhkan, memesan barang atau makanan, dan mengirimkan barang. Setelah tahu ingin menggunakan layanan apa, maka harus mengisi informasi yang diperlukan seperti nama, lokasi, nomor handphone, dan metode pembayaran. Volume, banyaknya data yang perlu dimasukkan sesuai keperluan, seperti nama, alamat, nomor handphone, dan lain sebagainya. Lalu ada personel, dalam melakukan entry data dapat dilakukan oleh customer itu sendiri, karena nanti pas pengisian datanya akan ada petunjuk pengisiannya bagaimana cara melakukan pengisian data, maka customer eh, bisa mengisi sendiri. Lalu ada frekuensi, data dimasukkan cukup sekali saja saat pendaftaran. Data diperbarui jika customer ingin memperbaruinya. Cost atau biaya, dengan menggunakan voucher, diskon, sehingga biaya dapat diminimalkan. Error detection and corrections. Jika data tidak lengkap, tidak tepat, atau diperoleh dengan cara ilegal, atau tidak perlu untuk tujuan pengolahan yang dinyatakan, customer dapat meminta layanan untuk menyelesaikan, memblokir, atau menghilangkan data. Lalu di sini ada tampilan menu utamanya. Di sini ada eh, memilih titik penjemputannya di mana, lalu di sini ada tujuannya, lalu kita bisa memilih mau menggunakan layanan apa, mau menggunakan motor, atau menggunakan layanan mobil, atau mau eh, memesan makanan, atau bisa mengirimkan eh, barang. Lalu setelah kita tahu itu mau menggunakan layanan apa, kita isi informasi atau data-data yang diperlukan dalam layanan itu. Setelah itu bisa memilih metode pembayarannya mau tunai atau non tunai. Setelah itu klik menu memesan. Lalu di sini ada control designs. Control maaf, control designs. Yang pertama ada validity atau interaksi dilakukan dengan valid dan terdaftar dengan benar. Lalu kedua ada authorizations, autorisasi seperti penginputannya, pemrosesan, penyimpanan, dan outputnya telah terlaksana dengan baik. Lalu akurasi, data akan diproses dan disimpan secara akurat oleh pihak Maxim. Lalu security yang digunakan oleh Maxim untuk membuat server lebih aman adalah mengaktifkan pembaruan keamanan secara otomatis. Lalu numerical control, primary key yang digunakan untuk mengakses data yaitu menggunakan nomor handphone. Nanti sesudah kita memasukkan nomor handphone, ada kode verifikasi atau kode OTP. Lalu kita masukin kodenya, nanti kita bisa mengakses data itu. Lalu ada availability, data selalu ada jika diminta oleh pengguna. Lalu ada maintainability, sistem dapat diperbarui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lalu ada integrity, proses data lengkap dan akurat. Lalu terakhir ada audit trail, setiap transaksi bisa ditelusuri karena setiap transaksi ada buktinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.